Bagaimana kepada saudara Inkiado? Kan masih ada yang terpotong tadi. Nah, mungkin bisa dilanjutkan itu yang terpotong tadi. Oke, silakan kepada Silvi Utami Putri untuk melanjutkan. Baiklah, saudara Inkiado, karena saya tadi tidak melihat sampai mana, boleh diberitahu tadi sampai mana yang kepotong? Terakhir yang terdengar sampai di mana? Sampai yang apa tadi? Yang haus, setelah haus itu. Oh, setelah haus. Baiklah. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yaitu tadi contoh ungkapan makna yang berupa majas. Yaitu contoh katanya kita ambil dari kata kehausan. Dan antonim dari kata ini yaitu kembung. Jadi kehausan ini memiliki arti bahwa sangat-sangat membutuhkan air. Sedangkan yang kembung ini berarti bahwa dia terlalu banyak meminum air. Dan selanjutnya yaitu relasi lafaz. Yang pertama, perbedaan asal akar kata. Contohnya yaitu kata hilang dan di mana. Dan kata hilang dan di mana ini akar katanya berasal dari kata tampak dan maupun. Jadi hilang ini asal katanya yaitu dari kata tampak dan di mana itu asal katanya berasal dari kata maupun. Yang kedua yaitu substitusi konsonan akar kata. Seperti kata yang contohnya yaitu seperti kata menampakkan, yaitu bermakna terlihat, dan antonimnya itu kata yang menyembunyikan, yang berarti bermakna tidak terlihat. Selanjutnya yaitu perubahan tempat akar kata seperti contohnya kata mengumpulkan. Dari kata mengumpulkan ini antonimnya yaitu kata memisahkan atau memotong-motong. Baiklah, segitu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Silvi telah menjelaskan. Bagaimana saudara Inkiado? Cukup jelas. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya pertanyaan. Dari pertanyaan yang akan dijawab oleh saudari Gita. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan saudari Hermiwati, yakni contoh antonim dalam Al-Quran. Saya akan mengambil contoh dalam surah Luqman ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fambatna fiha min kulli zaujin karim. Shadaqallahul azim. Yakni dalam ayat 10 terdapat antonim pada kata as-samawat yakni langit dan al-ard berarti bumi. Kata ini merupakan antonim jelas ataupun antonim mutlak. Jika ada langit pasti ada bumi. Mungkin cukup sekian kepada saudari Hermati, semoga jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Gita. Bagaimana saudari Her? Jelas. Syukran. Syukran.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Berry akan dicoba dijawab oleh Saudari Juwita. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, afwan karena off cam. Di sini saya akan mengulangi pertanyaan dari Saudara Berry, yaitu apa maksud perlawanan makna berpasangan dan makna timbal balik. Afwan, di sini perbedaannya. Perbedaannya. Nah, contoh di sini yaitu pada makna, saya ulang, apa perbedaan perlawanan makna berpasangan dan perlawanan makna timbal balik. Di sini dari contoh kata pada makna berlawanan atau birari yaitu laki-laki dan perempuan, sedangkan pada makna timbal balik yaitu suami dan istri. Makna kata binari atau berpasangan, atau disebut juga mutlak. Syarat untuk makna kata yang binari ini yaitu dua kata yang berlawanan tersebut tidak bisa bersamaan atau tidak bisa berada dalam satu waktu. Contohnya tadi laki-laki dan perempuan. Rajulun dan mar'atun. Di mana jika seseorang itu laki-laki, maka dia tidak bisa berada dalam keadaan perempuan. Dan laki-laki tidak membutuhkan perempuan dalam pemaknaannya. Jika ada laki-laki, maka dia tetap laki-laki. Sedangkan pada makna perlawanan makna timbal balik atau converse itu dia bisa berada dalam waktu yang bersamaan, atau lebih jelasnya ada hal atau lebih jelasnya adanya seperti dari kata zaujun dan zaujatun atau suami dan istri tadi, adanya sebab atau pada makna kata timbal balik ini yang perlu diperhatikan yaitu adanya sebab itu terjadi. Misalnya kata zaujun dan zaujatun tadi, sebab adanya zaujun karena adanya zaujatun atau istri. Jika ada suami berarti karena dia ada istri, tetapi jika dia tidak ada istri maka tidak ada suami. Begitupun sebaliknya. Itulah yang membedakan antara makna perlawanan kata binari dan timbal balik. Jika binari itu atau binari atau binari atau berpasangan itu sifatnya mutlak, dia tidak bisa berada dalam bersamaan atau dalam keadaan yang dalam waktu yang sama. Contohnya hidup mati. Jika hidup berarti pasti tidak mati. Dan hidup tetap hidup, dia tidak tanpa mati pun hidup tetap hidup tanpa mati pun dia tetap disebut hidup kalau dia tidak mati. Sedangkan jika dia sudah mati, maka dia tidak bisa dibilang hidup. Berbeda dengan seperti kata lainnya itu kata penjual dan pembeli. Jika ada penjual, maka dia pasti ada pembeli. Jika tidak ada pembeli, berarti dia bukan penjual. Karena dia timbal balik tadi. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Saudara Berry? Ju, terima kasih. Tapi boleh izin nanggapin sedikit, Ju? Oh iya, silakan. Kan di situ kan dijelaskan perlawanan makna binari atau pasangan. Nah, apakah kata zaujun dan zaujatun ini bisa dimasukkan dalam perlawanan makna binari? Kan di sana kan dijelaskan bahwa perlawanan makna binari itu adalah yang berpasangan.
Nah, di situ kan zaujun dengan zaujatun itu kan berpasangan. Tanpa kita sadari itu bisa dimasukkan ke perlawanan makna juga. Jadi itu gimana, Ju? Baik. Antonim zaujun dan zaujatun itu sifatnya relasional. Kalau untuk dia apakah bisa masuk ke dalam perlawanan kata binari atau berpasangan? Tidak bisa. Kalau untuk makna binari sesungguhnya itu saya belum terlalu jelas. Tetapi jika dia binari antonimi atau antonim binari, jenis ini menutup adanya kemungkinan oposisi lain secara mutlak. Jadi jenis ini dia tidak bisa berada dalam satu, seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa bersamaan atau berada dalam satu waktu yang sama. Itu dia yang jenis binari. Kalau untuk maknanya berpasangan, apakah dia bisa, zaujun dan zaujatun bisa masuk ke sana? Untuk dari segi kata makna berpasangan itu saya belum tahu, tapi yang jelasnya jika dia antonim binari atau binari antonimi, itu tidak bisa, zaujun dan zaujatun tidak bisa dimasukkan ke dalamnya, karena dia memiliki kemungkinan oposisi lain gitu. Sedangkan di binari antonimi itu menutup adanya kemungkinan oposisi lain secara mutlak. Begitu. Bagaimana Saudara Berry? Oke, Ju, terima kasih atas tanggapannya. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari Juwita yang telah menanggapi pertanyaan dari saudara Berry. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari saudari Elsa, dari saudari Lili untuk menjawab. Saudari Lili. Oke, langsung saja mungkin kita kepada saudari Lili, silakan. Baiklah, saya Lili Asmaroza akan menjawab pertanyaan dari saudari Elsa. Pertanyaannya, tolong jelaskan ulang tentang hiponim dan contoh bahasa Arab dari antonim dan hiponim. Nah, saya akan menjelaskan tentang hiponim terlebih dahulu. Pengertian hiponim, istilah hiponim atau hiponim berasal dari bahasa Yunani, hipo, yang berarti di bawah, dan onoma yang berarti nama. Secara istilah, hiponimi adalah suatu hubungan makna yang mempunyai makna hierarki atau bertingkat. Nah, contoh hiponim ini, Koribun dekat, sedangkan Ba'idun jauh. Aswadun hitam, Abiyadun putih, Soghirun kecil, Azimun besar. Yang kedua, contoh bahasa Arab. Yang kedua, contoh bahasa Arab dari hiponim. Hiponim secara harfiah, hiponim kan berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Misalnya, kata wardatun berarti mawar. Berarti hiponim dari mawar ini adalah zahroh yang berarti bunga. Berarti mawar ini termasuk bunga. Mawar adalah zahroh, bunga, tetapi zahroh bukan berarti wardah.
bukan berarti mawar, melainkan juga anggrek, melati. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lili Asmaroza. Mungkin kepada Saudari Elsa bagaimana? Dapat dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Ulia akan dijawab oleh Saudari Juwita. Padanya akan persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Izin off-cam lagi. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ulia. Pertanyaannya yaitu hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam hiponim. Mungkin ini sedikit berkaitan dengan pertanyaan dari Saudari Elsa, jadi mohon perhatiannya. Kalau menurut saya sendiri, hal-hal penting yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan hiponim, pertama, yaitu dari segi makna kata itu, arti dari suatu kata itu. Sebagaimana pengertian dari hiponim sendiri yaitu hiponim atau kata khusus. Artinya tercakup di dalam kata lain. Jadi kata hiponim ini kan kata khusus. Kata khusus ini tercakup di dalam kata lain. Dan kata lainnya di sini itu adalah disebut hipernim. Hipernim ini atau kata umum. Jadi hiponim ini kata khusus, dia berada dalam kata umum. Kata umum di sini namanya hipernim. Seperti contoh yang dijelaskan oleh Saudari Lili Asmaroza tadi tentang zahrotun, yaitu zahrun, bunga, dan wardatun, mawar. Di mana zahrotun berhiponim kepada wardatun berhiponim kepada zahrun, di mana wardatun di sini adalah kata khusus atau hiponimnya, dan zahrun di sini adalah hipernim atau kata umumnya. Contoh lainnya, jadi di sini kita melihat makna kata itu, di mana wardatun artinya bunga mawar berhiponim pada zahrun. Jadi warda itu termasuk ke dalam bunga mawar itu termasuk ke dalam bunga, di mana kata umumnya atau hipernimnya bunga. Sedangkan untuk hiponim dari zahrun atau bunga itu bukan cuma warda, bukan cuma bunga mawar, tetapi ada juga bunga melati, bunga anggrek, dan semuanya. Jadi kalau misalkan bunga anggrek itu disebut hiponim, bunga anggrek berhiponim kepada bunga, karena bunga anggrek itu juga termasuk kata khusus dari bunga. Dan kalau misalkan seperti di makalah, hiponim itu suatu hubungan makna yang mempunyai makna hierarki atau bertingkat. Jadi bertingkat di sini. Misalnya begini, hiponim ini berkaitan erat dengan hipernim atau kata umumnya. Misal, ayam, pipit, tekukur. Nah, ketiga kata ini berhiponim, ketiga kata ini merupakan kata khusus, berhiponim kepada burung. Burung di sini adalah hipernimnya. Nah, selanjutnya, burung di sini hipernim atau kata umumnya. Burung ini juga bisa berposisi sebagai hiponim jika hipernimnya adalah binatang. Jadi burung berhiponim kepada binatang karena burung itu termasuk ke dalam ruang lingkupnya atau kata khususnya yaitu binatang. Dia termasuk ke dalam binatang. Dan binatang di sini bisa menjadi, ketika dia menjadi hiponim, maka
binatang berhiponim kepada makhluk hidup. Nah, jadi binatang itu kata khususnya, makhluk hidup kata umumnya. Binatang itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Jadi itu yang dimaksud dengan bertingkat. Sebenarnya lebih jelas ini jika kita menampilkannya lewat gambar ya. Jadi di sini saya jelaskan saja untuk tingkatannya itu di mana yang paling atas itu di sini ada makhluk hidup. Terus makhluk hidup itu terbagi lagi. Berarti makhluk hidup ini adalah hipernim. Terbagi lagi maksudnya itu di dalamnya itu ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Nah, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan di sini posisinya ketika dia antara makhluk hidup dan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan ini makhluk hidup hipernim, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan di sini adalah hiponim karena ketiga kata ini termasuk ke dalam makhluk hidup tadi atau hipernimnya. Nah, di mana selanjutnya kita mengambil dari contoh dari ketiga makhluk hidup ini, kita mengambil contoh dari binatang, kita bagi lagi, kita turunkan atau hierarki tingkatan dalam hiponim dan hipernim itu. Binatang, kita bagi lagi, berarti binatang ini menjadi hipernim atau kata umumnya, di mana di dalam binatang itu berhiponim atau memiliki kata khusus, contohnya. Sebutkan 3 contohnya atau hiponimnya, burung, ikan, dan insekta. Nah, burung, ikan, dan insekta ini termasuk ke dalam binatang. Jadi, ketiga kata ini adalah hiponim atau kata khusus dan kata umumnya adalah binatang. Di mana tadi binatang itu berhiponim kepada makhluk hidup. Binatang itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Selanjutnya lagi, tingkatan selanjutnya, di sini kita pecah dari burung. Burung ini kita jadikan hipernim. Dia bisa menjadi hipernim jika memiliki hiponim. Hiponimnya di sini, contohnya saya sebutkan 3. Misalnya ayam, pipit, dan tekukur. Nah, burung sebagai hipernim atau kata umum dan ayam, pipit, dan tekukur di sini adalah bagian dari burung atau nama lain dari burung. Dia termasuk ke dalam burung. Ketiga kata ini, ayam dan teman-temannya ini termasuk disebut dengan hiponim atau kata khusus. Berhiponim kepada burung. Ayam berhiponim kepada burung karena ayam itu termasuk ke dalam jenis burung. Begitupun juga misalnya hiponim dari binatang ikan tadi kan juga berhiponim kepada binatang. Di sini ikan bisa menjadi hipernim jika kita sebutkan hiponimnya. Jadi misal contoh di sini saya sebutkan 3 jenis ikan. Misalnya ikan mas, lele, dan ikan teri berhiponim kepada ikan. Jadi ikan mas, ikan lele ini berhiponim. Berhiponim berarti kata khususnya ketiga nama ini mas, lele, dan teri. Sedangkan berhiponim kepada ikan. Ikan di sini adalah hipernim atau kata umumnya. Jadi ketiga macam ikan ini berhiponim atau termasuk atau maknanya terdapat di dalam makna ikan secara umumnya. Jadi kalau untuk yang harus diperhatikan sendiri dari apa yang saya pahami, yaitu kita melihat dari segi makna kata itu. Jika dia seperti contoh yang dijelaskan pemakalah, yaitu misalnya mobil, motor, bus. Nah, itu ketika kita sebutkan itu berarti itu mobil berhiponim, mobil, bus, kereta atau sejenisnya berhiponim kepada transportasi atau alat transportasi, di mana mobil, kereta, motor itu adalah hiponim atau kata khusus dan transportasi atau alat transportasi di sini adalah kata umumnya atau hipernim. Jadi antara hiponim dan hipernim itu memiliki relasi atau hubungan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bagaimana Saudari Ulia, apa bisa dipahami?
Bagaimana dengan saudari Ulia? Bagaimana saudari Ulia, apakah bergabung di Zoom? Oke, baik, mungkin nanti biar bisa dilihat di hasil videonya. Rekaman, baik. Melanjuti selanjutnya, yakni khulasah dari padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi hasil dari kesimpulan dari makalah kami yaitu antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Misalnya kata bagus yang berantonim dengan kata buruk. Sedangkan hiponim adalah suatu hubungan makna yang mempunyai makna hierarki atau bertingkat. Misalnya seperti Merkurius, Venus, dan Bumi adalah hiponim dari kata planet. Mungkin hanya itu kesimpulan dari makalah kami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Enggra Frida. Mungkin hatta huna bahaya bina nakra'u bidoa hamdalah ma'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Bidoa Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mungkin kafaina bihaza la wajadna khata minna min fi'lina min taqalamina aqulu afwan summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.